Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya perasaan dia padamu saat ini ya. Kita akan lihat seperti apa perasaan dia padamu saat ini ya. Dan ini sifatnya timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke? Jadi nggak ada batasan waktu dan ambil positifnya aja ya, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke. Untuk readingan sisa akhir tahun kamu ya, udah rilis. Kalian bisa cek di list video channel, kalian lihat di sana ya. Baik karir, keuangan, asmara ataupun kehidupan kamu. Kalau memang itu pesannya ditujukan untukmu atau energimu, maka akan resonate untukmu ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Oke, dan sekarang kita akan lihat di sini seperti apa ya perasaan dia padamu saat ini. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Gemini. Ya, seseorang yang sedang kamu pertanyakan ataupun seseorang yang sedang kamu pikirkan atau fokuskan saat ini. Seperti apa ya perasaan dia padamu saat ini? Seseorang yang kamu pikirkan. Kita ambil yang jatuh aja ya. Retreat and love yourself first. Oke, separation ya. Ada retreat. Aku ngerasa kamu dengan dia saat ini lagi sedang separation, berpisah. Mungkin dia mundur dari kamu. Lagi ada jarak dengan kamu, ya. Ini seseorang yang kamu pikirkan ini. Kalian ada masalah, kalian mundur, separation ataupun berpisah ya. Mungkin kamu ngerasa sebelumnya kamu ngerasa udah kayaknya bertemu dengan orang yang tepat gitu ya. Tapi ternyata bukan dia orangnya karena ada perpisahan saat ini. Gitu. Dan yang dia rasakan sama kamu, dia ngerasa dia ngerasa kecewa di sini. Yang aku rasain ya dengan adanya love yourself first. Perasaan dia begitu besar ya. Jadi saat dia separate dengan kamu, berpisah dengan kamu atau ada jarak dengan kamu ini, nggak kamu saja ya yang merasa kecewa, yang merasa sedih, yang merasa galau, yang merasa sakit hati, tapi dia juga gitu. Karena dengan adanya love yourself first, itu kayak dia berusaha untuk mencintai dirinya sendiri saat ini. Ya, jadi dia kurang cinta diri juga gitu loh. Ya, dia kurang cinta diri yang dimana mungkin dia terlalu berlebih gitu loh sama kamu, atau kayak mengharapkan lebih sama kamu gitu, atau dia berharap sesuatu dari kamu atau berekspektasi tentang kamu, tapi ternyata kenyataan nggak sesuai yang dia harapkan gitu, dan ini membuat dia tuh kecewa banget. Dan this could be the one you already meet partner romantic you six gitu ya, yang dimana dia ngerasa kayaknya udah kayak menemukan orang yang dia nggak bisa lupa gitu loh. Ya, kayak dia tuh sudah bertemu dengan katakanlah jodoh gitu ya, ataupun kayak sudah bertemu dengan orang yang diinginkan, yang diharapkan gitu loh, dalam konteks kayak hubungan gitu. Kayak contoh misalkan dia ingin bertemu dengan orang yang dia cintai atau mencintai dia gitu. Ya, dan di sini ketika kalian berpisah atau separation ini, baru dia ngerasain kehilangan. Oh, ternyata kamu orangnya gitu. Jadi kayak ngerasa sudah menemukan orang yang pas gitu sebenarnya gitu. Tapi dulunya dia nggak sadar, dia baru sadar setelah kalian berpisah. Makanya di sini kayak love yourself first ya. Kayak dia tuh sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu. Dia nggak tahu kalau separation dengan kamu tuh bakal ngerasain sesedih ini, sekecewa ini, atau sesakit ini gitu. Mungkin kamu nggak tahu di sini ya.
nggak tahu kalau dia sekecewa itu, sesakit itu, dia nggak ingin perpisahan ini terjadi gitu. Karena ya di suatu sisi mungkin yang dia perlihatkan sama kamu, dia ini orangnya egois, ingin menang sendiri gitu ya, kayak seolah-olah nggak peduli sama kamu, mentingin dirinya sendiri. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Itu mungkin yang terlihat dari luar aja. Mungkin menurut kamu dia udah bahagia dengan seseorang yang lain gitu ya. Mungkin menurut kamu juga di saat berpisah dengan kamu dia senang, hidupnya happy, tapi nggak seperti itu gitu. Kita lihat lagi di sini. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Karena dia ngerasa udah menemukan orang yang tepat gitu. Kayak orang yang di hatinya dia, selalu ada di hatinya dia, pikirannya dia, sulit dia move on gitu. Sulit dia untuk tidak memikirkan kamu gitu. Tuh, di sini ada emperor kan? Seseorang ini seseorang yang controlling, mengendalikan ya, kayak dia kendaliin dirinya, dia kendaliin tindakannya, dia kendaliin perasaannya gitu. Makanya tadi gue bilang mungkin dia terlihat kayak cuekin kamu, gak peduli sama kamu, kayak menurut kamu tuh dengan sikapnya seperti itu dia gak cinta sama kamu, tapi sebenarnya gak seperti itu gitu. Orangnya egonya tinggi di sini, gengsinya tinggi, dia tutupi perasaannya itu dengan baik di sini gitu. Dia nggak perlihatkan yang dia tuh sesakit itu, sekecewa itu saat separation dengan kamu, saat berpisah dengan kamu gitu. Dan di sini tuh apa tuh kan, ada energi menunggu. Oh ini egonya tinggi nih, bener-bener setinggi gunung ini dua orang dia ini gitu. Ya mungkin kamu masih menunggu dia bakal balik lagi ke kamu gitu. Sedangkan dia juga ada energinya menunggu dan menahan diri untuk tidak maju ke arah kamu. Karena dia masih ego di sini, masih gengsi. Tapi ego dan gengsinya dia ini menyiksa dirinya sendiri. Tuh, wait and see, menunggu dan melihat, itu yang dia lakuin. Gitu. Dia kalau kelelahan di sini, ada energi kelelahan, dia capek seperti ini. Ya. Menahan diri banget di sini dia. Dia kelelahan, kewalahan, nggak mau seperti ini terus. Dan di sini tuh kan ada energi Four of Swords. Dia juga merasakan sakit hati, kecewa. Saat ini yang dia lakukan hanya diam, menenangkan diri, mencoba untuk menghealing diri. Tapi di sini ujung-ujungnya dia banyak refleksi diri ya, karena ada situasi di mana dia tertekan di sini dengan kondisi dan keadaan dia. Karena pikiran dia dengan perasaan dia berbeda. Egonya bilang jangan gitu ya, tapi hatinya nggak seperti itu gitu. Makanya dia tertekan gitu ya dengan apa yang dia lakuin gitu, dengan tindakan dia sendiri. Dia mempertahankan prinsip dia, prinsip dia, egonya dia, gengsinya dia itu. Tapi itu melukai dirinya dia sendiri ya. Dia sampai stres di sini. Dan high priestess, ya dia mencoba untuk menutupi semua itu gitu. Tuh di sini ada Knight of Cups ya kan. Dia ini cinta, sayang, tapi dia menahan diri gitu. Dan di sini ingin datang ke arah kamu, ingin ngungkapin perasaan dia ke kamu gitu. Tapi dia nggak ini ya, masih egonya dia masih tinggi ya, gengsinya dia masih tinggi, dia masih dikendaliin oleh ego dia. Padahal di sini intuisi dia ya, sebenarnya intuisi dia ini kuat ya, dan memang ada perasaan cinta sama kamu, sayang sama kamu, ingin maju ke arah kamu. Oke, tapi dia masih menahan diri. Namun next kedepannya aku rasa di sini akan ada sebuah dorongan ya, di mana dia akan mungkin mencoba untuk menghampirimu atau menghubungi kamu atau komunikasi dengan kamu seperti itu. Oke. Di sini dia masih berharap ya untuk bisa
kembali sama kamu gitu, atau terkoneksi lagi dengan kamu. Ya, dia masih punya perasaan di sini, hanya saja dia masih menahan diri di sini. Menahan diri, yang dia lakuin hanya menunggu dan melihat gitu. Tapi dia tertekan dengan kondisi dia saat ini. Dia sebenarnya nggak tahan ya, nggak kuat ingin mengakhiri semua ini, gitu. Ya. Tapi saat ini memang masih dalam kondisi di mana dia harus lebih banyak refleksi diri ya. Ada situasi di mana dia harus membuka kesadaran diri dia, belajar di sini. Ya, ada harapan di sini, doa agar semuanya tuh kayak bisa berubah. Gitu. Orang ini memang terkesan egois. Ya, love yourself terkesan egois dan mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Namun biasanya orang seperti ini tuh akan ini ya, memang akan terini oleh egonya sendiri gitu. Ya. Tersiksa oleh egonya sendiri gitu, oleh prinsip yang dia pertahankan. Karena dia nggak mau melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi ketika dia bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, berani melangkah, berani melakukan sesuatu berdasarkan hatinya, itu baru dia akan merasa plong gitu ya. Dia baru akan bisa mengerti gitu, oh ternyata mengikuti hati nurani itu seperti ini gitu, nggak akan terasa sakit gitu. Karena di sini dia ngerasa tertekan ya gitu. Dia kayak berada dalam situasi terpojok gitu loh. Harus gimana ya gitu. Dia pengen sama kamu karena dia ngerasa udah menemukan orang yang tepat gitu. Tapi egonya menahan dia, kayak kontrol gitu loh. Dia kontrol dirinya untuk melakukan tindakan, mengontrol dirinya untuk mengatakan atau mengungkapkan perasaannya sama kamu gitu, mementingkan egonya, gengsinya gitu ya. Jadi dia panik sendiri gitu, stres, panik sendiri. Dan di sini karena kondisi dia tertekan ya, makanya di sini kayak dia masuk nih refleksi diri gitu, banyak merenung, banyak diam, banyak berdoa, banyak kayak mendekatkan diri ke Tuhan atau lebih berspiritual. Dan di sini akan membuka jalan pikirannya gitu. Yang ujungnya nanti aku rasa dia bakal datang ke kamu mengikuti kata hatinya di sini. Gitu. Mengungkapkan perasaan dia ke kamu, nggak menahan diri lagi. Gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke. Untuk zodiak dia di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Sorry ya, salah kata. Dan sekali lagi, kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa.